Adrian mau mandi ya? Adrian mau mandi? Gosok gigi dulu sebelum mandi? Iya. Iya, gosok gigi dulu, nak. Mana panasnya, nak? Panasnya. Ya Allah. Mana panasnya? Mandi dulu. Iya. Kita mau ke tempat nenek ya. Kita mandi dulu ya. Ya, biar enak, biar seger, baru kita berangkat siap-siap tempat nenek ya. Gosok giginya, gosok giginya. Gosok giginya pinter. Pinter. Kami mau mandi dulu. Kami mau mandi dulu. Dadah. Dadah. Dadanya mana, nak? Dadanya, nak. Dadah. Ini aku udah masak untuk anakku. Kayak campur-campur gitu, ada ayamnya, ada jagung, ada wortel sama buncisnya gitu. Terus nanti dia makannya pakai ayam. Ini aku masaknya pagi-pagi. Terus ini untuk sarapan anakku aku kasih telur ceplok pagi-pagi, ceplok terus sama kadang sama nasi, kadang sama roti. Assalamualaikum semuanya, teman-teman, sahabat di mana aja, di Indonesia, di Eropa, khususnya di Italia. Pagi ini aku bikin vlog lagi. Sekarang jam 10:30 dan biasanya kami weekend itu main ke rumah orang tua suamiku atau mertuaku. Nah, nanti di sana kita bakal lihat-lihat gimana di sananya, terus kita bakal cerita-cerita lagi. Sampai di rumah itu suamiku sudah datang. Oh, berarti mobilnya sudah siap. Oke, teman-teman, nanti ketemu semuanya di rumah mertuaku ya. Dadah. Nah, teman-teman, ini sekarang kita udah di mobil on the way to rumah mertua aku. Jaraknya itu dari rumah kami sekitar 10-15 menit aja, agak jauh ya. Sekarang juga udah musim semi di sini, jadi nggak begitu panas sekali, udah banyak mataharinya. Oke, ikutin terus sampai ketemu di rumah mertua aku ya. Nah, teman-teman, kami udah sampai di rumah mertua aku. Itu rumah mertua aku, terus itu pekarangannya. Nah, di sini aku mau tunjukin, di sini di rumah mertua aku, pagar-pagar pohonnya itu tuh, kalau kalian lihat itu semuanya udah pada berbunga, bahkan itu udah sebagian ke bawah sama angin bunganya karena agak berangin juga. Tuh, itu bunganya semuanya itu. Jadi pagar rumah mertua aku itu nggak dari beton, nggak dari apa, jadi semuanya itu dari pohon-pohonan gitu. Ini kayak bunga sakura gitu ya, mirip banget sama bunga sakura, tapi buahnya kayak buah ceri, tapi kayak buah ceri hutan gitu. Nah, itu jalannya itu nanti ada juga deket airport gitu. Nah, terus pas aku masuk, wow, setelah 1 minggu nggak kesini, ternyata bunganya udah banyak banget. Itu bunga rumput semua, teman-teman. Jadi kalau di musim semi itu di sini semuanya pada berbunga, mau rumput mau pohon semuanya pada berbunga mereka sebelum pohon-pohonnya itu mengeluarkan si buahnya. Jadi mereka berbunga-bunga semuanya. Tuh, langitnya biru banget. Tuh, biru banget ya langitnya ya. Tuh, semuanya berbunga, rumputnya semuanya berbunga warna kuning semuanya. Tuh. Kalau di sini enak, adem. Banyak pohonnya gitu. Si Adrian ketiduran di mobil. Ngantuk banget. Karena memang biasanya itu sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu dia udah tidur sebelum makan siang. Nih. Oke, aku pindahin dulu dia ke dalam. Kesian dia. Tuh, itu mertua aku. Nenek, itu nenek, nak. Mertua aku itu umurnya sudah 80
8 April nanti. Tapi masih bisa jalan, masih bisa aktivitas dalam rumah. Cuman kalau untuk keliling-keliling lagi udah nggak sanggup lagi gitu. Tuh, gini deh rumah mertuaku. Ntar kita cerita-cerita lagi ya. Nih teman-teman, cuacanya bagus banget. Terus sekalian juga anakku juga bisa main-main. Adrian itu luka nanti nak. Ayo berdiri, berdiri. 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Yuk. Jadi biasanya itu kalau udah musim semi gini kami lebih sering ke rumah mertuaku karena lebih adem ya. Terus halamannya juga lebih luas gitu. Kalau di rumah kami di apartemen kan gak ada halaman. Kemana nak? Ke sana. Ayo, ayo kita ke sana. Ayo, ayo ke sana. Hati-hati pohonnya. Jadi anakku juga bisa main gitu. Jadi rumah mertua aku itu, aku nggak tahu berapa luasnya, tapi keluarga suami aku itu orang tuanya punya kayak lahan pertanian gitu, lahan pertanian gandum gitu. Terus ada juga nanti kayak apa, kayak mereka nanam jagung juga gitu. Terus ada nanam juga kacang kedelai, jadi mereka bertahap-tahap gitu. Nah tapi aku nggak tahu luasnya berapa gitu. Terus aku juga nggak tahu itu urusannya, itu urusan keluarga suamiku ya. Tapi yang pasti di sini orang tua suami aku itu dulunya juga pegawai negeri, tapi mereka juga waktu setelah pensiun mereka mulai beralih ke pertanian gitu. Tuh teman-teman lihat tuh pohon-pohonnya. Ini pohon-pohonnya nanti itu baru mulai daunnya baru mulai muncul ya, bunga-bunganya juga mulai muncul gitu. Nanti kalau udah semuanya udah pada muncul itu semuanya lebih adem lagi. Tuh itu gudang itu gudang segala macam deh, traktor segala macam alat pertanian semuanya. Nah itu mobil saudara iparku, karena saudara iparku sudah beberapa bulan ini dia tinggal dengan mertuaku karena mertuaku sendirian ya, karena udah tua. Jadi mesti ada yang ngejagain gitu, paling enggak 1 orang. Adrian. Adrian ngapain? Kasih bunda bunga nak. Kasih bunda bunga sayang. Mana? Kemana? Ke sana. Ayo kita ke sana. Nah teman-teman, ini aku main-main sama anakku di halaman rumah mertuaku. Tuh, itu, tuh dadah dulu, dadah. Tuh ada pesawat nak. Ada pesawat, mana pesawatnya? Pesawatnya mana sayang? Mana pesawatnya? Pesawatnya besar ya. Ambil bunga dulu untuk bunda. Ambil bunga untuk bunda dulu. Ambil bunga untuk bunda dulu nak. Ambil bunga untuk bunda dulu nak. Tuh ambil bunga dulu. Tuh ada Zio. Jadi teman-teman, aku cuman sekedar mau cerita aja gitu, cerita sedikit untuk berbagi gitu. Mertua aku itu dia sudah tinggal sendiri di sini. Suaminya meninggal di tahun 2012 yang lalu. Jadi setelah itu dia nggak ada siapa-siapa di rumah ini. Jadi mesti ada yang nemenin lah ya. Nah, yang ininya, yang apa sih yang uniknya itu orang-orang Italia itu ternyata mereka itu kekeluargaannya lebih kurang sama seperti kita di Indonesia gitu, ke orang tua gitu ya, ke saudara-saudara gitu. Dulunya aku dengarnya orang Eropa itu banyak yang tidak begitu apa ya, bukan tidak begitu peduli, cuman tidak begitu seperti kita di Indonesia. Apa sayang? Yang mana? Itu kayunya, bunganya ini. Nih, Bunda kasih ini. Nih. Dah. Terus satu lagi. Nih, satu lagi. Dah, main sana ya nak ya. Main sana. Ore.
seperti kita di Indonesia gitu, kalau orang tua jarang banget ya yang kalau orang tua pada masa tuanya itu dititipin ke panti jompo. Nah, di Italia ini ternyata orang tuanya itu kalau sudah tua di masa tuanya itu ternyata ada juga anak-anaknya yang nemenin gitu, yang nemenin mereka, jadi kayak merawat gitulah ya. Terus ya begitu seperti mertua aku jadinya semenjak dia tinggal sendirian, jadi dulunya itu saudara iparku yang pertama tinggal di sini. Nah, setelah saudara iparku itu menikah, jadinya dia tinggal sendirian lagi. Nah, jadinya saudara iparku yang satu lagi yang anak terakhir gitu. Adrian mau apa sayang? Adrian mau apa nak? Yang mana? Ke sana? Ke sana? Kemana nak? Ke sana. Ayo kita ke sana ya. Oke teman-teman. Adriannya bosen. Kayaknya dia mau jalan-jalan ke tempat yang lain. Aku lanjutin ya teman-teman. Maaf ya, biasalah punya anak pasti sambil ngejagain, sambil ngeliatin kan, nggak mungkin ditinggal sendirian kan. Nah, soal orang tua tadi yang di Itali itu, mereka ternyata dengan orang tuanya mereka juga nggak mau ngelatakin orang tuanya pada masa tuanya itu di panti jompo. Mungkin ada ya, tapi di Itali setahu aku, yang aku dengar juga dari suamiku, sangat-sangat sedikit gitu yang menitipkan orang tuanya di panti jompo kalau mereka sudah tidak ada lagi yang jagain gitu, atau anak-anaknya udah pada punya keluarga semuanya gitu. Adapun mungkin yang dititipkan ke panti jompo itu mungkin bagi orang-orang tua yang benar-benar mereka nggak punya keluarga lagi sama sekali gitu. Bahkan ada di apartemen kami itu, dia orang tua tinggal sendirian, sudah jompo sekali. Jadi dia itu sudah tidak punya keluarga sama sekali lagi, suaminya sudah meninggal, terus mereka juga nggak punya anak. Jadi di masa tuanya itu setelah suaminya meninggal dia tinggal sendirian. Tapi yang senangnya ngelihatnya gitu, teman-temannya itu yang masih di bawah umur dia itu, meski dia tinggal sendirian gitu di apartemen, tapi setiap harinya itu dia diperhatikan sama teman-teman di sekitaran dia gitu, teman-teman yang tinggal sama dengan sama apartemen dengan dia gitu. Jadi setiap hari itu mereka bergantian, pagi, siang, malam gitu, yang masakin gitu atau yang nengokin gitu ya, sampai mereka nganterin dia itu, si neneknya itu sampai tidur malam gitu, sampai dia udah tidur. Jadi mereka baru merasa aman, si neneknya itu tinggal sendirian di rumah gitu. Nah, itu kembali lagi ke mertua aku. Aduh, anakku nangis. Oke teman-teman, aku lanjutin lagi ya ceritanya. Kembali lagi ke mertua aku itu. Jadinya mertua aku itu dia itu sudah umur 87 tahun, 88 gitu. Jadi dia itu semenjak suaminya meninggal, jadi dia itu punya sakit kayak apa ya, aku juga nggak ngerti gitu ya sakitnya itu namanya apa gitu. Tapi dia itu meskipun konsum obat setiap hari gitu, tapi dia masih bisa beraktivitas gitu, masih beraktivitas seperti biasanya gitu kan. Bahkan kalau udah musim semi kayak gini, dia sering keluar rumah gitu kan, sering bersihin rumput gitu. Meskipun anak-anaknya udah ngebilangin jangan capek, tapi yang namanya orang tua kan pasti nggak bisa dilarang ya. Nah, itu tadi dia tuh cerita dari mertua aku. Terus kalau di sini sih sama juga kayak di Indonesia, anak-anaknya itu kalau weekend pasti mereka main ke rumah orang tuanya gitu, nyempetin meskipun cuman sekali seminggu atau 2 minggu sekali gitu, pasti nyempetin
ke rumah orang tuanya ngejengukin gitu. Jadi mungkin agak berbeda ya, saya juga nggak tahu gitu, mungkin agak berbeda dengan negara-negara Eropa yang lainnya, gimana ke orang tuanya gitu kan. Kalau kalian yang tinggal di Eropa gimana terhadap orang tua, kalian bisa kasih saran, bisa tulis aja di komen aku. Jadi gitu deh ceritanya tentang keluarga suamiku sedikit. Terus nanti kita abis ini bakal nyiapin makan siang, karena tadi adik iparku sudah nyiapin kayak bakar-bakar ikan gitu ya, biasalah ya kalau udah mulai panas gini, mereka selalu mau barbekyuan gitu. Nah tuh teman-teman, kalau bisa lihat tuh bunga-bunganya tuh. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi kalau masih ada waktu. Kalau enggak ntar besok kita lanjutin lagi ya vlognya hari ini. Yang pasti sekarang saya mau bantuin adik iparku mau nyiapin makan siang. Nanti kalau udah selesai makan siang baru kita lanjut lagi ya, kalau enggak sampai besok lagi vlognya. Oke? Nah teman-teman, tadi kami udah makan siang, udah makannya pakai ikan bakar, terus sama tumis sayurnya juga dari kebun sendiri ya, pasti sama nasi akunya. Sekarang saya rasa vlognya udah dulu sampai di sini untuk hari ini. Mungkin kita bikin vlog lagi besok. Sekarang udah nunjukin pukul 2 lebih, hampir 2.30. Anakku Adrian juga udah tidur siang. Nah aku juga mau istirahat sebentar, terus nanti mau ngebantuin mertua aku beres-beres dapur, beres-beres rumahnya sedikit ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton channelku, terus nonton vlogku hari ini. Jangan lupa di subscribe sama like and share kalau kalian suka. Terus kasih komen di bawah kalau kalian punya saran, kritik, atau mau cerita apa, atau mau tanya apa, silakan aja. Oke teman-teman, selamat hari Minggu, selamat istirahat, dan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, ciao.